Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur sampai hari ini kita merasakan, mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, sungguh tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan, anugerahmu, berkat-berkatmu, penyertaanmu, perlindunganmu yang begitu luar biasa hari lepas hari kami alami sampai hari ini. Semua karena kasih-Mu kepada kami sebagai umat-Mu. Bapa yang baik, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh termaterai dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berserah. Amin. Shalom, haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana kondisi rumah tangga kita. Ya. Firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk mereka yang sudah berumah tangga, tapi untuk kita semua. Mungkin orang-orang muda berkata, wah saya kan masih belum berumah tangga, tapi nanti satu kali pasti akan masuk dalam rumah tangga. Nah, perlu pembekalan firman Tuhan bagaimana membangun sebuah rumah tangga menurut kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Pengkhotbah 4 9 sampai 12 demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, why? Orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Terakhir, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Haleluya. Nah, kita melihat saudaraku, atau mendengar keadaan rumah tangga dalam dunia sekarang ini. Istimewa dalam keadaan-keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Ya. Kondisi di mana-mana seperti ini. Sakit, kesukaran, kesulitan ekonomi terjadi di mana-mana. Ya. Nah, dalam dunia ini kita sudah mendengar atau sering mendengar atau menyaksikan kehancuran dalam rumah tangga. Baik dari golongan atas sampai bawah. Penyebab yang utama kasihnya mulai bocor. Nah, kebocoran kasih di antara suami istri itu akibat ada dosa. Mari kita melihat Matius 24 ayat 12 saya bacakan dalam terjemahan lama. Matius 24 ayat 12, dan sebab makin bertambah dosa, maka kasih orang banyak tawarlah kelak. Nah, kita akan melihat dan saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini supaya kita punya pegangan baik yang sudah berumah tangga maupun yang akan masuk dalam membangun rumah tangga. Romawi 1. Rumah tangga orang beriman seharusnya indah. Ya.
Indah bukan karena duitnya banyak, karena kedudukannya mapan, pekerjaan ada dan lain sebagainya. Indah di sini artinya ada suasana surga, puas, saudara, menang dan berbuah-buah dalam Tuhan. Ini kehidupan rumah tangga orang beriman seharusnya seperti ini. Sebab Tuhan mengatakan, Tuhan berkata 2 orang itu jauh lebih baik daripada 1 orang. Nah, kalau 2 orang ternyata lebih jelek, itu mesti dicari penyebabnya. Ya. Sekarang kita melihat 2 orang, pria dan wanita, datang pada gembala sidang untuk diteguhkan masuk dalam pernikahan yang kudus. Ya. Nah, oleh doa gembala sidang, mereka disatukan, ya, disatukan di dalam Kristus. Sehingga dikatakan keduanya menjadi satu. Saudara bisa melihat dalam Matius 19 ayat 5. Nah, saya memberikan sedikit gambaran begini, saudara. Rencana Tuhan, ya, mungkin bisa digambarkan seperti ini. Kalau 1 orang, ya, itu seperti 1 perahu. Kalau 2 orang, bukan berarti 2 perahu, tidak. Tapi bisa 1 kapal yang besar, saudaraku. Ya, sebab 2 dijadikan 1. Nah, firman Tuhan di dalam kitab Ulangan 32, Ulangan 32 ayat yang ke-30, dikatakan demikian, Ulangan 32 ayat yang ke-30. Bagaimana mungkin 1 orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Tuhan mengatakan 1 mungkin bisa mengalahkan 1000, 2 berarti kira-kira 2000 bisa mengalahkan. Enggak. Ternyata kalau 1.000, 2 bisa 10.000, artinya kekuatannya berlimpah-limpah. Begitu juga di dalam pernikahan orang beriman. Kalau 2 bisa dijadikan 1, bukan 2 perahu, tapi 1 kapal yang besar. Ya, 1 kapal yang besar. Haleluya. Nah, ini perlu diperhatikan supaya betul-betul 2 menjadi 1. Sebab itu kalau suami istri betul-betul tetap menjadi 1 dan bersama-sama, saudaraku, dalam rencana Tuhan, ya, jadi bersama-sama jalan dalam rencana Tuhan. Nah, pasti pengaruh rencana Allah tampak jelas dalam pernikahannya. Dulu 1 begini, yang perempuan mengatakan dulu sendiri seperti ini, ya. Tapi setelah menikah, wah, ternyata rencana Allah begitu luar biasa, begitu indah, begitu hebat, begitu indah, saudaraku, ya. Romawi 2, 2 teman bersekutu. 2 teman, bukan suami istri, saudaraku. 2 teman bisa bersekutu, itu sudah indah, sangat indah, saudaraku. Ya. Sebab Kristus ada di tengah-tengah mereka. Ya. Di Keluaran 4:9 dikatakan 2 menjadi 1, Kristus ada di tengah-tengahnya. Pengkhotbah 4 ayat 12. Nah, dalam ayat ini bukan hanya berlaku untuk suami istri, tetapi juga untuk setiap orang beriman kalau bersekutu dalam kesucian, dalam kasih Kristus. Maka kekuatannya ekstra lebih kuat, saudara. Ya,
Jadi kalau sendiri kekuatannya mungkin bisa ngangkat 50 kilo. Kalau dua bukan berarti 100, bisa berlipat-lipat kali ganda sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan kekuatannya ekstra lebih kuat, ya, lebih kuat, nggak mudah jatuh. Kalau orang beriman punya teman persekutuan, sama-sama dalam Kristus, sama-sama dalam kekudusan, indah, indah. Tetapi saudara juga perlu perhatikan, kalau lain jenis, mungkin perempuan sama pria boleh bersekutu, tapi perlu ada batasan-batasan yang jelas. Ya. Jangan kemana-mana berdua. Ya. Apalagi kalau mungkin si pria ini sudah punya istri, terus bersekutu dengan wanita lain. Wah, bahaya. Tidak boleh, sebab dalam 1 Timotius 5 ayat 2 dalam terjemahan King James Indonesia dikatakan seperti ini. Kepada perempuan tua seperti ibu, kepada perempuan muda seperti saudara perempuan dengan penuh kemurnian. Dalam terjemahan lama, sehabis-habis suci. Ya. Jadi harus ada batasan-batasan yang jelas. Tidak bisa dengan alasan bersekutu terus semau gue, rusak. Setan bisa menyelusup di tengahnya. Sebab kalau boleh saya katakan, ini api, ini bensin. Tidak mungkin kalau dekat tidak terbakar, pasti terbakar. Apapun alasannya. Jadi kalau persekutuan pria dan wanita harus ada batasan-batasan yang jelas. Jangan dilanggar. Tapi perlu bersekutu memang. Nah, jemaat Tuhan harus bersahabat supaya menjadi kuat. Ya, sehingga tidak mudah kalah. Saudara perhatikan, kalau ke gereja hanya sendiri tidak punya teman, tidak punya sahabat, tidak punya persekutuan, lama-lama dia merasa seorang diri di tengah-tengah orang banyak. Karena tidak bersekutu, perlu dibangun persekutuan supaya tidak mudah kalah, tidak mudah jatuh oleh serangan dan pencobaan apapun. Nah, kalau persahabatan itu sudah ada, jangan sampai putus, ya, dipelihara, dijaga. Sebab Tuhan mengatakan, maka darah Yesus itu menyucikan. Ya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 itu darah Kristus menyucikan. Jadi mungkin ada salah, mungkin ada kekeliruan, tapi kalau dua-duanya atau salah satunya bisa merendahkan diri, ya, maka persahabatan atau persekutuan itu tidak mudah putus. Tidak mudah putus. Sebab itu berusaha semua membangun persahabatan tubuh Kristus yang kuat. Nah, setan itu ingin sekali menghancurkan persekutuan ini supaya tidak kuat. Sebab kalau orang beriman bersekutu, Imamat 26 ayat 8, itu jelas dikatakan kekuatannya berlipat-lipat kali ganda. Nah, setan mau memecah belah. Kalau peribahasa mengatakan satu lidi bisa dihancurkan, bisa dipatahkan. Tapi kalau sekumpulan lidi sulit dipatahkan, sulit saudara. Kalau satu bisa dipatahkan. Tapi kalau sudah satu bongkok, satu bongkahan begini, sulit dipatahkan. Begitu juga, karena apa saudaraku? Bisa menjadi persahabatan tubuh Kristus dan belajar saling tolong menolong. Tadi saya sudah katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Saling tolong menolong. Ya. Kalau di antara sahabat dalam Kristus,
ada persekutuan tubuh Kristus, apalagi itu sudah indah, persekutuan dalam tubuh Kristus itu sudah indah, apalagi suami istri. Ya, seharusnya memiliki rumah tangga yang indah. Kenapa? Karena ini lebih banyak bersama. Ya, lebih banyak bersama. Kalau saya bersahabat dengan si A, rumahnya beda. Tidak mungkin bisa bersama. Mungkin lewat handphone, lewat telepon, dan lain sebagainya. Tapi kalau suami istri itu satu rumah. Seharusnya kuat dan bisa memiliki rumah tangga yang indah. Ya, rumah tangga dengan suasana surga. Istimewa pandemi ini, mungkin dulu suami melihat istri hanya beberapa saat saja. Pagi udah berangkat kerja, pulang sudah sore, sebentar lagi tidur, selesai. Tapi sekarang setiap saat ketemu di rumah, kerja di rumah, ya. Jadi ini mesti dibangun dengan indah, ya. Sehingga suasana surga itu ada di dalam rumah tangga itu. Nah, sesudah nikah, suami istri ini nikah, seharusnya di dalam Tuhan itu menjadi rumah tangga yang indah. Kalau menjadi jelek, pasti ada yang salah. Ya. Sebab kalau kita perhatikan Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 tadi, sendiri susah bisa dijatuhkan. Dua lebih kuat, tali yang ketiga tidak bisa diputuskan. Artinya gini, rumah tangga yang sudah indah, jangan lepaskan Kristus di dalam rumah tangga kita. Biar dia hadir senantiasa dalam rumah tangga kita. Romawi 3. Ya. Saling tolong menolong. Kita baca lagi Pengkhotbah 4 ayat yang ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why? Orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi jelas saudaraku, kalau sendiri jatuh, nggak ada yang bisa mengangkat. Nah di sini jelas, tujuan kita masuk dalam rumah tangga saling tolong menolong. Ya. Sehingga kita bisa kuat. Kalau iblis mau menipu, bisa diselesaikan dengan baik, saudara. Ya, bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kalau seandainya ya ada yang salah, tapi kalau yang satu tetap tinggal dalam Kristus, ya masih ada kemungkinan saudaraku ada salah di antara suami atau istri, tetapi kalau satu tetap di dalam Kristus, ya, tetap bersekutu di dalam Kristus, tetap tinggal di dalam Kristus, tidak bereaksi salah, itu bisa mengalahkan, tetap bisa menang, ya, bisa menang. Tapi kalau suami istri jalan sendiri, lebih berat, saudara, lebih berat. Lebih baik untuk bersama-sama. Ya, mungkin kalau salah terus ada sesuatu yang masih mengganjal, didoakan. Percayalah, itu hanya sementara. Sebab kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan tangan Tuhan, Tuhan yang menjamah suami atau istri yang bersalah. Sehingga bisa diperdamaikan lagi, bisa bersama-sama lagi, dan tumbuh menjadi indah. Romawi 4. Kesucian hidup nikah. Nah ini dua-dua harus menjaga. Kalau nikah tanpa kesucian, maka hidup nikahnya menjadi hambar. Ya.
menjadi tidak manis lagi. Bukan hanya suami yang perlu jaga kesucian, istri pun perlu jaga kesucian. Dua-dua. Sebab tanpa kekudusan, Kristus nggak bisa mengikat. Ya, karena Kristus itu terang, terus mau diikat gimana? Kalau orang tersebut hidup dalam dosa, nggak bisa diikat menjadi satu. Kalau satu masih hidup benar, itu Tuhan masih bisa menolong. Tapi kalau dua-duanya sudah salah, lebih parah, Tuhan nggak bisa menolong lagi, saudaraku. Ya. Di dalam Pengkhotbah 4:12 dikatakan, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah putus. Jadi selama rumah tangga itu tetap bersandar kepada Tuhan, sulit untuk putus. Sehebat, sekuat apapun badai yang menerpa dalam rumah tangga kita, tidak bisa putus. Sangat sulit untuk putus, sangat sulit, saudaraku. Ya. Nah, kesucian nikah itu bukan hanya di perbuatan, tapi sampai dalam pikiran. Di dalam Ibrani 13, ya, Ibrani 13 ayat yang keempat dikatakan demikian. Ibrani 13 ayat keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Mencemarkan tempat tidur bukan hanya spray kotor, sarung bantal kotor, sarung guling kotor, bukan hanya itu. Waktu di tempat tidur suami atau istri, betul yang dihadapi suami atau istri, tapi pikiran ini bisa ada pihak ketiga yang dibayangkan, ya, yang dibayangkan dalam pikiran ini. Nah, itu Tuhan mengatakan harus disucikan. Sebab dalam Matius 5:28, orang memandang seorang wanita, terus timbul nafsu-nafsunya, itu sudah dikatakan berzina. Ya, sebab itu di tempat tidur suami istri, jangan izinkan pihak ketiga mampir dalam pikiran kita. Ya. Ini perlu diperhatikan. Ya. Perlu diperhatikan. Nah, kita melihat dosa-dosa ini sangat mengganggu. Yang kelima, Romawi 5, selalu bersama-sama. Seberapa mungkin memungkinkan selalu bersama-sama. Sebab firman Tuhan mengatakan berdua lebih baik, lebih kuat, lebih indah. Sebab itu kalau suami atau istri bekerja di luar kotanya, di luar kota dari tempat mereka, jangan terlalu lama meninggalkan suami atau istri. Kalau itu sudah kerjaan memang sudah mapan, langsung boyong satu keluarga mengikuti di mana suami atau istri. Jangan beri celah. Kalau tidak bersama-sama, pihak ketiga itu gampang masuk, gampang menggoda sehingga menjadi hancur, ya, menjadi rusak. Jadi kalau suami keliling keluar kota, mungkin 1 bulan, 2 bulan, ya jangan. Ya. Sekalipun itu pekerjaan, berdoalah, minta pekerjaan dari Tuhan supaya tidak terlalu lama meninggalkan rumah tangga. Rumah tangga diusahakan supaya sebisa mungkin selalu bersama-sama. Ya, nikmati kebersamaan itu di dalam Tuhan. Nah, perlu diperhatikan juga rumah tangga hancur, rumah tangga rusak bukan karena hanya dosa-dosa yang besar, tapi dosa kecil pun bisa merobohkan. Kidung Agung 2. Kidung Agung 2 ayat yang ke-15. Kidung Agung 2 ayat yang ke-15 dikatakan demikian.
tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi kecil, perkara kecil. Bapak Ibu Saudara perhatikan, orang terpeleset itu bukan karena batu yang besar, tidak. Karena ada kerikil yang kecil, dia tidak hati-hati bisa jatuh, terpeleset. Begitu juga di dalam rumah tangga, saudaraku, kalau rumah tangga tidak dijaga dari hal-hal yang kecil, nah, mesti dipelihara, mesti dijaga, supaya apa yang indah, apa yang sudah berbunga, apa yang sudah berbuah dalam rumah tangga itu tidak rusak oleh perkara-perkara yang kecil. Nah, suami istri sebab itu harus bisa saling menasehati dan dinasehati. Kadang-kadang suami itu suka menasehati daripada dinasehati. Ya. Sekali lagi, suami kadang-kadang suka menasehati daripada dinasehati. Mungkin juga ada istri seperti itu, suka menasehati sang suami, tapi kalau suaminya menasehati nggak mau. Nah, jadi belajar bisa menasehati manakala suami atau istri salah, menasehati. Tapi sebaliknya kalau istri atau suami yang salah bisa dinasehati, terima nasihat. Nah, isi nasihat itu perlu diperhatikan, jangan menyalahkan terus. Ya, isi nasihat atau teguran itu isinya harus membangun, menguatkan, yang jatuh, yang lemah dikuatkan. Kalau saudara perhatikan, mungkin ibu terhadap anak sudah bicara bolak-balik. Nah, kalau pergi naik sepeda motor, pakai masker, pakai helm. Nah, ibu ini terus mendengungkan. Satu kali ibu ini mendapat kabar anaknya kecelakaan. Terus si ibu ini datang lihat, lah nggak pakai helm. Terus apa tindakan ibu? Marahi, ngomelin terus, atau ditolong dulu? Kalau dimarahi, anak itu keburu mati karena kecelakaan. Itu perlu ditolong, perlu diobati. Setelah dia pulih, setelah dia sehat, nah baru masuk itu nasihat. Sebab itu mama sudah bilang, jangan pergi tanpa helm, pakai helm. Kamu nggak nurut, itu lebih masuk daripada anaknya lagi berseru, aduh sakit, rasain. Nggak dengar nasihat mama, lebih parah saudara. Begitu juga dalam suami istri, bangunkan, ya, bangunkan. Setelah dia pulih, beri nasihat, ya, beri nasihat sehingga lebih mudah diterima. Jadi kalau ada yang salah, belajar hati kita penuh pengampun. Kasih itu menutup banyak pelanggaran. Kasih itu menutup banyak pelanggaran. Jangan sampai suami atau istri kehabisan kasih. Jadi salah sedikit, duar, meledak terus marahnya. Belajar, saudara, minta Tuhan isi kami. Di dalam kitab Roma 5 ayat 5, Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya rata kepada kita. Minta kepada Tuhan supaya rumah tangga kita limpah dengan kasih. Jadi kalau ada satu pihak yang salah, kita belajar saling mengampuni sehingga tidak memberi tempat atau memberi kesempatan kepada iblis. Mungkin marah. Nah, marah yang terkendali. Jangan marah. Firman Tuhan mengatakan Efesus 4, 26 sampai 27. Kamu boleh marah, tapi jangan sampai matahari tenggelam. Artinya selesaikan. Ya, sebab di ayat 27, iblis mendapat kesempatan.
Kalau dosa itu dibiarkan, kemarahan itu dibiarkan, iblis dapat kesempatan. Dan kita tahu sifat iblis perusak, menghancurkan. Yohanes mengatakan pencuri itu datang untuk mencuri dan membunuh, membinasakan. Itu kerjaannya iblis. Sebab itu saudaraku, kita perlu belajar mengampuni supaya iblis tidak mendapat kesempatan menghancurkan rumah tangga orang beriman. Yang keenam, saling mengisi, ya, saling mengisi. Sehingga rumah tangga itu lebih lengkap, ya, lebih berhasil di dalam hal apapun. Kadang-kadang kita melihat mungkin suami ini gak sabaran, melihat sesuatu langsung emosi, langsung marah, langsung kata-katanya lepas kendali. Si istri menjadi direm, dinasehati, sabar, haleluya. Dan kita melihat saudaraku, kalau kita bisa saling mengisi, lebih lengkap, lebih berhasil, dan kekuatan kita bisa luar biasa, ya, luar biasa. Ada istri mungkin permisi bicara, cerewetnya minta ampun, ya. Tapi si suami bisa berkata, belajar diam, belajar tutup mulut, jangan cerewet, ya, jangan bawel begitu, belajar diam. Nah, di sini kita melihat suami istri sudah menjadi berkat. Suami mungkin gak sabaran, pemarah, si istri jadi rem. Kalau istrinya cerewet, ngomel, gak berhenti-berhenti, si suami jadi rem. Sudah, kita diam, tutup mulut. Nah, selama orang bodoh itu diam, dianggap dia berhikmat. Jadi belajar diam. Haleluya. Nah, juga dalam kesusahan, dalam kesukaran harus bisa pikul bersama. Sukses pun bisa dinikmati bersama. Jangan kesukaran dilemparkan kepada istri, kalau sukses diambil sendiri. Nah, ini keliru, saudara. Ambil enaknya sendiri. Ya. Jadi pada waktu kesukaran, sama-sama menolong. Ada satu rumah tangga, saudaraku, karena mengalami kerugian di dalam pekerjaan, sampai sang suami stres berat. Ya, stres berat. Makan lupa. Sudah berapa kali makan lupa. Tidur pun paling banyak 2 jam sehari. Nah, si istri menjadi penolong. Bukan hanya pada waktu sang suami sukses. Bisa beli rumah, bisa beli mobil. Bukan. Tapi selagi seperti ini, suami perlu pendamping. Suami perlu penolong. Sebab itu Adam diambil tulang rusuknya, bukan tulang sikut. Ya. Jadi istri bukan untuk menyikut, tapi untuk menolong. Ya. Untuk menolong. Kalau pepatah aja berkata, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apalagi kita sudah di dalam Tuhan. Saling mengisi, saling menguatkan, saling menolong, saling memperbaiki. Sehingga rumah tangga itu jadi manis, ya, jadi indah. Haleluya. Nah, kita melihat terus saudaraku, beberapa suami istri membiarkan keadaan yang tidak seimbang dalam hal-hal jasmani. Ya. Takut, kadang-kadang baik di dalam pekerjaan masing-masing harus tahu suaminya kerja apa, istrinya kerja apa. Wah, Pak, kalau istri saya tahu kerjaan saya, minta duitnya tambah banyak. Nah, itu gak betul. Ya, gak betul. Sebab duit suami ya duit istri. Duit istri ya duit suami. Kadang-kadang yang lebih sukses bekerja dalam rumah tangga itu si istri.
Tapi si istri juga harus memberitahu bahwa saya kerja di sini, gajinya sekian. Nah, jadi nggak takut kalau diminta oleh sang suami, ya, suami minta dan lain sebagainya. Sebab itu suami istri, ya, jangan membiarkan keadaan yang tidak seimbang dalam hal-hal jasmani ini. Juga di dalam hal-hal rohani perlu diperhatikan. Sudah Pak, Papa ajak yang ke gereja. Ya, saya di rumah. Ya, saya selesaikan pekerjaan ini. Pekerjaan saya sudah terlalu banyak. Banyak Pak. Ini order di online dan lain sebagainya. Begitu banyak. Istrinya secara rohani kurus, suaminya secara rohani gemuk. Ini gak imbang. Nah, suami istri dalam hal-hal rohani perlu tumbuh bersama. Atau sebaliknya, ya, Papa aja yang kerja terus, Papa kerja, Papa kan lebih sukses. Biar Mama yang ibadah. Tidak boleh saudaraku. Ya. Jadi dalam hal rohani, suami istri harus saling memperhatikan. Loh, kondisi suami saya kok rohaninya mulai lemah. Nah, saling menguatkan. Kalau di pengkhotbah tadi, saling memanasi, ya, supaya tidak dingin. Saling memanasi. Ayo Pak maju, ayo Mama maju. Akhirnya maju bersama, ya, bergairah bersama, semangat bersama, pelayanan bersama. Jadi indah. Nah, ini berdampak bukan hanya suami istri. Kalau suami istri itu punya anak, berdampak kepada keturunannya. Ya, keturunannya melihat, oh Papa bergairah, Mama bergairah, Papa Mama sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Gampang kita mendidik si anak membawa untuk dekat kepada Tuhan. Gampang. Tapi kalau papanya males, hanya mamanya saja yang rajin, sulit mendidik anak seperti ini. Sebab itu suami istri harus memberi dampak pada keluarganya. Ya, haleluya, haleluya. Dan Roh Kudus, nah, Roh Kudus itu makin menguatkan suami istri. Pertolongan Roh Kudus luar biasa. Romawi 7, ya. Tujuan hidup. Nah, masing-masing harus mempunyai tujuan hidup. Jadi masing-masing harus mempunyai tujuan hidup yang betul, ya. Dan anak-anak berusaha untuk saling memberkati. Jadi kalau anak itu tumbuh menjadi remaja, dewasa, saling memberkati. Maka rumah tangga ini luar biasa, indah saudara. Kalau kita melihat rumah tangga orang lain, suami istri, anaknya nggak tahu kemana. Anaknya nggak tahu ibadah di mana. Kadang sudah nggak ibadah. Nah, sebab itu anak-anak, saya katakan tadi, ini firman perlu juga buat orang-orang muda, supaya saling memberkati. Hidupnya memberkati papa dan mama. Ya, memberkati, saling memberkati, sehingga bisa tumbuh dengan baik. Kalau suami istri mau saling melayani, anak-anak mau menjadi berkat, maka mutu rohani di dalam rumah tangga itu dipastikan bertumbuh dengan baik. Ya, saya bacakan di sini saudaraku dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 sampai 21. Dalam rumah yang besar, 2 Timotius 2 ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat,
ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kalau papa mama sudah indah, anak-anak juga saling mendukung, saling melayani, saling menjadi berkat, maka dipastikan dalam rumah tangga itu mutu rohaninya pasti meningkat. Mungkin awalnya tanah, naik menjadi kayu, naik perak, naik menjadi emas, dan dipakai untuk hal-hal yang layak, dipandang layak oleh tuannya. Ini persekutuan dalam rumah tangga yang indah, sama-sama memiliki tujuan hidup. Si anak diberitahu tujuan hidup kita seperti ini. Ya, mungkin anaknya 2, 3 sama-sama diberitahu. Jadi anak-anak bisa satu tujuan, ya, satu tujuan. Tujuannya untuk memperkenankan Tuhan, untuk bertumbuh menjadi Kristus, ya. Haleluya. Sebab itu suami istri saling belajar mengingatkan tujuan hidup. Anak-anak juga begitu. Kalau mungkin papa, mama lagi malas, pa, ma, ayo ibadah. Pa, ma, ingat tujuan hidup kita. Jadi papa mama sadar, oh iya. Sebaliknya kalau anak, orang tua ingatkan, ayo kita sama-sama beribadah. Yosua 24 mengatakan, kami dan seisi rumah tangga kami beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat yang ke-15. Jadi kami sekeluarga sama-sama beribadah. Jangan hanya papanya yang ibadah, atau mamanya yang ibadah, atau anaknya yang ibadah, tapi semua, kami semua seisi rumah tangga kami beribadah kepada Tuhan. Maka bisa bertumbuh bersama. Dulu mungkin mutunya jelek, tapi terus bersama punya satu tujuan yang sama. Haleluya. Sebab itu kalau mungkin tergelincir, nah, dulu tujuannya hal-hal yang kekal. Bukan berarti kita tidak perlu hal yang fana, tapi prioritas kita adalah hal yang kekal. Musa di Mesir itu sudah mapan enak, tapi dia tinggalkan Ibrani 11 ayat yang ke-27 karena bisa memandang yang tidak kelihatan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 kita baca, 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 dikatakan demikian, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kita memang secara kasat mata kita tidak bisa melihat surga, tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Begitu juga saudaraku, kita mesti taruh, ya, tanamkan. Tujuan hidup saya mencari Yesus. Tujuan hidup saya keselamatan. Tujuan hidup saya surga yang mulia. Ya. Sehingga pertumbuhannya menjadi indah. Dan Tuhan bisa memakai seluruh isi rumah tangga ini menjadi alatnya. Kalau sekarang suami istri indah, terus anaknya menjadi batu sandungan, sangat sulit untuk maju. Sangat sulit untuk maju. Kalau papa mamanya indah, tapi anaknya mungkin terikat narkoba, merokok, minum minuman keras, menjadi batu sandungan, sulit. Tapi kalau seluruhnya dibangun, bertumbuh bersama, indah. Karya Allah, rencana Allah digenapkan. Sebab di dalam Kisah 16 ayat 31, kamu dan seisi rumah tanggamu diselamatkan. Jadi keselamatan itu mencakup seluruh isi rumah tangga. Bukan hanya suami, bukan hanya istri, bukan hanya anak, tapi seluruh isi rumah tangga. Haleluya. Sebab itu perlu saling mengingatkan, menasehati dan dinasehati supaya Tuhan bisa memakai
kehidupan kita, rumah tangga kita, dan tidak menjadi batu sandungan. Jelas, saudara? Nah, kesimpulannya satu, orang beriman seharusnya rumah tangganya kuat dan indah. Orang beriman seharusnya rumah tangganya kuat dan indah. Kenapa? Sebab ada suasana sorga. Ya, di hadapan hadirat Tuhan ada kesukaan, kepuasan, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Haleluya. Nah, suasana surga yang dari Tuhan indah. Haleluya, indah. Sehingga rumah tangga itu kuat. Ya, kuat. Yang kedua, jangan mau rumah tangga dititipi suasana neraka. Buang jauh-jauh suasana neraka ini. Jangan mau rumah tangga dititipi suasana neraka. Buang jauh-jauh suasana neraka ini. Suasana neraka ini bisa masuk, saudara, karena info-info yang tidak benar. Karena ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kamu tahu nggak? Tadi suamimu waktu jam makan siang makan bersama wanita. Lah si istri kan di rumah, nggak tahu. Langsung buang dalam nama Tuhan Yesus. Tidak. Nah pulang kerja bisa ditanya, Pak tadi makan siang sama saya? Enggak, aku tidak makan siang, aku di kantor. Bawa bekal. Oh ya sudah, makan bekal yang kamu bawakan. Senang. Selesai. Tapi kalau awas ya, berarti nggak jujur, awas. Nah itu mengundang suasana neraka masuk. Pulang, nggak babi bu langsung disemprot sang suami. Rusak. Belajar hati panas, kepala dingin. Sempat berpikir dengan jernih. Jangan semua info ditelan begitu saja. Rusak. Sebab itu saya katakan, jangan mau rumah tangga dititipi suasana neraka. 3, jangan kecewa, lemah, ditipu setan. Jangan kecewa, lemah, ditipu setan. Prinsipnya gini saudara, asal kita mau pikul salib, mau hidup dalam kebenaran, Tuhan pasti bisa memenangkan persoalan-persoalan kita. Jangan kekecewaan itu terus begini. Iya ya, tahu begitu saya tidak menikah dengan dia. Tahu begitu saya menikah dengan mantan saya. Dulu dia sangat baik. Saya keliru pilih jodoh. Nah, kekecewaan itu dibiarkan tambah lama tambah rusak. Akhirnya rumah tangga jadi dingin. Kalau sudah menikah, tidak ada pikiran suami kedua atau istri kedua. Tidak ada. Semua harus berpikiran kudus. Jangan izinkan kekecewaan. Tahu begitu aku nggak menikah dengan kamu. Jadinya seperti ini. Jangan saudara. Ya, semua harus pikul. Kalau muncul kekecewaan, bisa saja saudara. Terus itu menjadikan kita lemah dan setan menipu. Tapi kalau kita berkata tidak. Nah, salib Kristus itu memberi kekuatan, saudara, memberikan kemenangan. Haleluya. Ya. Yang keempat, kalau dua dalam kurung suami istri sudah bisa sehati, ini semua pasti oleh pertolongan Roh Kudus ya. Jadi kalau dua dalam kurung suami istri sudah bisa sehati oleh pertolongan Roh Kudus, maka rumah tangga pasti indah. Haleluya. Maka rumah tangga pasti indah, kuat. Dan suasana surga terasa di dalam rumah tangganya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, biar firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita. Kalau mungkin ada rumah tangga yang sempat goyah, ingat, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hadapi bersama dengan Tuhan, kita pasti keluar sebagai pemenang. Sesulit apapun,
sesukar apapun. Kalau rumah tangga ribut, ingat satu. Jangan sampai terlontar perkataan cerai. Jangan. Tidak boleh. Sehebat apapun perselisihan, jangan sampai terlontar perkataan cerai. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi belajar mengampuni. Ya, kasih menutup pelanggaran. Segala pelanggaran tertutup oleh kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau tolong. Kalau mungkin ada rumah tangga dari umat-Mu yang mulai goyah, yang mulai goncang, timbul banyak kekecewaan. Tuhan Yesus, Engkau tidak ingin rumah tangga yang sudah dibangun menjadi rusak. Sebab firman mengatakan, aku benci perceraian. Berarti Tuhan sanggup menolong, sanggup memulihkan. Kalau ada satu saja yang tetap berdiri benar di hadapan-Mu, Tuhan tolong. Sehingga dua-dua bisa diperdamaikan dan seisi rumah tangga boleh mengalami suasana surga dan mutu rohaninya bertumbuh di hadapan-Mu. Tolong kami serahkan umat-Mu yang mungkin ada gangguan dalam rumah tangganya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan jamah hati suami, Tuhan jamah hati istri, Tuhan jamah hati anak-anak sehingga dipersatukan. Seperti Yosua mengatakan, kami dan seisi rumah kami beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Terima kasih memberkati semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati kesehatan. Di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, kesehatan umat-Mu Tuhan berkati. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus, dimanapun umat-Mu berada. Sehingga bala maut tidak bisa menjamah. Berkati keuangan umat-Mu dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Berkati masa muda umat-Mu. Mungkin ada yang mau masuk dalam pernikahan. Tuhan tolong. Berkati pelayanannya. Berkati Tuhan pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai. Berkati, tolong, topang Bapak Presiden dan Wakil Presiden, topang Tuhan. Berikan hikmat, akal budi yang daripada Tuhan untuk menyelesaikan kesukaran-kesukaran yang dihadapi bangsa ini. Dan semua boleh bersama-sama berdoa sehingga bangsa ini boleh diselamatkan, boleh keluar dari kesukaran yang besar ini. Dan Tuhan memulihkan bangsa ini sehingga perekonomian boleh pulih seperti sedia kala. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mau katakan, Bapak, Ibu, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh, dan buah roh menyertai umat Tuhan, menyertai bangsa ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.